Seorang wanita berada di ruang operasi, dan dengan satu bersin, lahirlah bayi paling indah di dunia. Namun para dokter terkejut karena bayi itu hanya berukuran 3 inci, dan mereka yakin 100% bahwa bayi itu tidak akan bisa melihat matahari esok hari. Tetapi, ucapan para dokter itu ternyata salah. Perlahan-lahan, bayi itu tumbuh hingga ia berusia 12 tahun. Walaupun begitu, sayangnya tinggi badan anak itu tetaplah sangat pendek. Teman-temannya selalu tertawa setiap kali melihatnya, dan mengatakan bahwa ia mirip seekor tikus. Mereka memperlakukannya seperti mainan, dan guru-gurunya pun tak pernah menatapnya dengan belas kasihan. Seolah-olah dunia tidak peduli dengannya. Namun dia tetap diam, tidak pernah mengeluh, bahkan juga tidak menangis. Ia hanya diam, dan akan selalu diam. Satu-satunya temannya adalah seorang anak laki-laki tinggi, tampan, dan berhati besar. Temannya itu selalu membonceng ia di sepedanya, membuatnya nyaman, dan mereka juga bermain bersama di salah satu tim bisbol. Suatu hari, saat dia pertama kali akan mengayunkan tongkat pemukulnya, nasib sial menimpanya. Bola itu melesat cepat dan langsung mengenai pelipis ibunya si Joe. Seketika, ibunya pun jatuh tersungkur dan lalu meninggal. Di pemakaman, wajah kecil itu tersembunyi di balik kesedihan. Rasa bersalah terus menghantuinya. Diam-diam, dia meninggalkan sebuah kotak bingkisan untuk si Joe. Kotak itu berisi kartu-kartu yang disukai Joe, bermaksud agar bisa sedikit mengurangi rasa sedihnya. Kemudian, dia berdiri di depan makam itu, menatap langit, dan lalu berkata, "Tuhan, tolong bawa ibu Joe ke surga. Jika engkau meminta harga, ambillah hidupku sebagai gantinya." Dan seolah-olah doanya didengar. Dalam perjalanan pulang, bus sekolah yang ditumpanginya sedang melewati jalan pegunungan. Tiba-tiba, seekor rusa berdiri di tengah jalan, dan sang sopir lalu kehilangan kendali atas setirnya, membuat bus itu terjun meluncur ke arah danau. Teriakan panik terdengar di dalam bus, air bergemuruh keras, dan sopir yang egois itu menyelamatkan dirinya sendiri ke tepi, meninggalkan anak-anak yang ada di dalamnya. Joe berusaha menenangkan semua orang, tetapi dalam kekacauan itu, tidak ada yang mendengarkannya. Saat itulah anak kecil itu muncul. Dia lebih dulu membuka pintu belakang bus, menertibkan anak-anak agar berbaris rapi, lalu membantu Joe membawa anak-anak yang pingsan keluar, dan terus berusaha menyelamatkan siapapun yang masih ada di dalam. Lalu, diketahui bahwa masih ada satu anak yang terjebak di bus. Tanpa ragu, anak kecil itu berlari kembali ke arah bus. Air kini sudah setinggi dadanya, dan bus semakin miring ke depan. Dia meraih kaki anak yang terjebak, menyelam, melepaskan kaki itu, lalu mendorongnya ke atas agar bisa keluar lewat jendela. Teriakan anak itu menarik perhatian Joe, dan Joe menariknya keluar. Anak itu selamat, tetapi bus perlahan tenggelam makin dalam ke dasar air. Joe terus menyelam berulang kali, sampai akhirnya dia berhasil menarik tubuh kecil itu keluar. Tubuhnya dingin dan tenang. Ketika anak itu membuka matanya, air mata Joe sudah menjelaskan segalanya. Dengan suara bergetar, Joe berkata, "Aku sudah memaafkanmu." Anak itu tersenyum tipis, lalu menutup matanya sebagai tanda perpisahan. Tuhan yang telah memberinya kehidupan dengan satu bersin itu, kini memanggilnya kembali ke sisinya. Dia telah pergi, tetapi kisahnya, keberaniannya, pengorbanannya, dan rasa bersalah terhadap Joe telah terbayarkan. Ini adalah sebuah film yang akan menyentuh hati setiap penontonnya, dan mengingatkan bahwa keberanian sejati tidak tinggal di tubuh, melainkan di dalam hati. Nah, cuplikan adegan dari film ini bisa kalian saksikan dengan judul Simon Birch 1998.